Halo Sobat Pans, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai cara memahami neraca dan laporan laba dan rugi. Part 4. Investasi. Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Persediaan dan aktiva tetap bukan merupakan investasi. Investasi dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, investasi dalam sekuritas utang atau disebut debt investment. Yang kedua, investasi dalam saham yang biasa disebut equity securities. Investasi oleh satu perusahaan dalam saham biasa perusahaan lain. Investasi oleh satu perusahaan dalam saham biasa perusahaan lain dapat diklasifikasikan menurut persentase saham dengan hak suara investasi yang dimiliki investor, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20%, yang artinya investor mempunyai hak pasif. Yang kedua, kepemilikan antara 20% dan 50%, yang artinya investor mempunyai pengaruh yang signifikan. Yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50%, yang artinya investor mempunyai hak mengendalikan. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud, seperti namanya, berarti aset yang tidak bisa disentuh, ditimbang, atau diukur. Contoh aset tak berwujud yang paling umum ditemui adalah muhibah, merek dagang, paten, dan sewa. Dalam hal muhibah, perlakuan yang paling umum adalah dengan tidak menyebutkan aset ini sama sekali atau mencatatnya dengan angka minimal $1. Kecenderungan pada era modern ini adalah tidak memberikan nilai apapun pada muhibah di neraca. Banyak perusahaan yang memulai usahanya dengan menampilkan item muhibah yang cukup besar telah menurunkan nilainya hingga $1 dengan membuat pengurangan atas surplus bahkan akun modalnya. Dalam hal paten, sebenarnya paten lebih pantas disebut sebagai aset dibandingkan muhibah. Namun, sangat sulit untuk memutuskan berapa nilai sebenarnya atau nilai wajar dari suatu paten pada suatu waktu tertentu karena kita jarang mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba tergantung pada paten yang dikontrolnya. Dengan demikian, dapat dikatakan kita tidak perlu memperhatikan nilai angka aset tak berwujud yang muncul di neraca. Hal ini dikarenakan kemampuan aset tak berwujud alam menghasilkan pendapatanlah, bukan nilai yang dicantumkan di neraca yang layak diperhitungkan. Nah, itu tadi Sobat Pans, cara memahami neraca dan laporan laba dan rugi part 4. Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Well done, investasi aman bersama Panen Sekuritas Pontianak.